Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau berdiri, kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan serta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan saja yang berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau baca ayat hafalan kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Hitungan ketiga kita akan mulai ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi badan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, mengangkat pujian, sebab Engkau besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Memberi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, berwarna ajaib, dan sebagai tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berwarna ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Ada amin Saudara. Haleluya. Kita akan pujian sebab
memuliakan nama Tuhan. Juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita mau angkat persembahan kita dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur selamat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah berkati kepada kami. Kau sudah pilih serta dari awal hingga pertengahan Tuhan. Kau sudah memuji nama Tuhan, dan puji dan perlindungan hati Kau Tuhan. Tiba saya Tuhan akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Tuhan sebelumnya memujikan, putuskan kami hati kami Tuhan. Yang persembahan kami Tuhan Yesus sebagai layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama
mendengar kebenaran firman yang kami sangat perlukan dan kami butuhkan di dalam menjalani hidup ini, mempersiapkan Tuhan untuk menunggu kedatangan Engkau. Terima kasih. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Cendren, mari saya undang maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, mulialah nama Yesus. Terima kasih. Sungguh Engkau ajaib dan hebat dalam hidup kami Bapa. Sungguh Engkau mulia, Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Kami jemaat-Mu pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, mendengar pewahyuan daripada-Mu untuk kami Tuhan, sehingga kami tetap siap sedia menghadapi hari-hari yang akan datang. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau bersama kami melewati semuanya. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu ya dan amin. Bila kami hidup di dalam firman-Mu, firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Tolong kami yang lemah ini, untuk kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami dilayakkan disempurnakan seperti Engkau. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu yang menjadi daripada hati-Mu Tuhan, untuk berbicara kepada setiap jemaat di tempat ini. Bila kami tidak suam-suam, kami tetap sungguh-sungguh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh hati. Apa yang kami terima di muka bumi ini tidak ada artinya dengan apa yang akan Kau berikan kepada kami. Bila kami selalu ingat akan kasih-Mu, ingat akan cinta-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga tanah hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita untuk kita sama mendengar kebenaran firman Allah. Yesus yang sudah ada di tata puji-pujian yang kita bangun, Dia ada. Sebegitu kita mohon, mari dengan Yesus berfirman kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu sambil mendengar, berdoa supaya Roh Kudus bekerja sama dengan firman Allah yang kita dengar. Firman Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita bangun menghadapi hari-hari yang akan datang. Bukan semakin baik keadaan dunia, tetapi semakin suka. Keadaan dunia akan semakin gelap, meskipun teknologi dan lain-lain sepertinya dunia bertambah baik, tetapi itu tidak benar, saudara. Nah, yang benar adalah firman Tuhan, dan Yesus sudah memberikan firman yang komplit di dalam kehidupan kita. So itu alangkah baiknya kalau kita rajin membaca, mendengar, merenungkan, mengimani, melakukan kebenaran firman Allah. Semuanya adalah untuk keselamatan kita yang kekal, kebahagiaan selama-lamanya. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita mau sama-sama baca
kita saudara bisa baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6. Saya percaya saudara dengan cepat sudah mendapatkan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, dalam terjemahan lain dikatakan dengan rasa senang. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa senang, memberi keuntungan besar. Puji Tuhan. Saudara, semua manusia yang ada di dalam dunia, dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan sebagainya, pasti mereka menginginkan keuntungan, menginginkan keberhasilan. Semua manusia, sekali lagi, pasti merindukan keuntungan. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih dalam keadaan manusia. Kita masih hidup di dalam dunia. Pasti kita juga merindukan satu keuntungan, keberhasilan, supaya kita berbahagia. Dan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, saya katakan sungguh-sungguh percaya, ada satu janji yang luar biasa dari Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi. Ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, akan mendatangkan keuntungan. Mendatangkan keuntungan. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata keuntungan itu ditulis dengan kata porismos. Artinya keuntungan yang berlipat kali ganda. Bukan cuma untung, tapi keuntungan itu berlipat kali ganda. Keuntungan yang besar itu sudah disediakan oleh Tuhan yang mengasihi saudara, yang mencintai saudara. Sekali lagi, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, rasa senang, kita beribadah dengan benar, ada keuntungan yang sangat besar. Jadi ibadah itu sangat penting sekali. Banyak orang Kristen, namanya orang Kristen, tapi ibadah itu, ya, pokoknya saya cukup beribadah. Ada gereja, saudara. Bukan hanya sekedar cukup saya beribadah, tapi beribadah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita ini. Satu tokoh Alkitab, Raja Daud, Tuhan sendiri yang membuat satu pernyataan.
Aku sudah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Ini pernyataan Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis setiap kehidupan manusia, apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu Daud, dia berkata di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama dikatakan demikian. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian Siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apa artinya? Apa tujuannya untuk pergi ke rumah Tuhan? Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Daud, meskipun dia seorang raja, dia sendiri berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Ketika orang mengajak Daud, meskipun dia seorang raja, tapi dia seorang yang rendah hati, luar biasa. Mari Daud, kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Daud pernah berkata, satu hari di dalam pelataran Tuhan, satu hari di dalam rumah Tuhan, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat ini sering kita dengar, tapi pernahkah kita merenungkan kebenaran luar biasa dari firman? Satu hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bisa bayangkan perbandingannya? Itu satu kebenaran kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang kekal. Berapa lama saudara hidup di dalam dunia ini? 70-80 tahun umurnya. Berapa banyak saudara gunakan untuk beribadah kepada Tuhan? Setiap hari saudara beribadah kepada Tuhan, itu pun tidak sebanding. 1:1000 itu masih kecil. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan keuntungan dari beribadah itu, hidup kekal. Kalau saya katakan 1:1000 itu masih kecil. Tidak bisa bayangkan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal dan berbahagia selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang akan memerintah dengan penuh kasih yang luar biasa. Sesenang-senang yang di dunia sekarang ini, virus corona sudah membuat orang banyak kelabakan. Ya, berapa banyak kerugian, kebangkrutan. Itu kenyataan, saudara. Sebab itu tidak salah kalau Daud berkata, ya sangat bersuka cita kalau ada rakyatnya, umat Tuhan, mengajak dia, mari kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada berkat luar biasa yang akan diterima oleh setiap umat Tuhan. Sebab Daud bersuka cita. Apalagi Tuhan yang mengasihi saudara. Malaikat jatuh dalam dosa, buang neraka. Manusia jatuh dalam dosa,
Tuhan tidak ingin seorang manusia pun yang binasa. Allah kejar selamatkan manusia. Dia rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu saja. Sebab itu apalagi Tuhan, Dia sangat senang sekali kalau melihat anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada keuntungan yang besar. Untuk apa saudara beribadah pagi hari ini? Tentu kita mau datang kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sediakan. Tapi yang pasti, mari coba kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke 10. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Nanti saudara catat, saudara baca dan renungkan lagi ya, supaya firman Tuhan setiap yang kita dengar dalam ibadah betul-betul ya, kita mengerti dan menjadi rema dalam hidup kita. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 yang namanya ulangan. Jadi firman Tuhan ini diulangi lagi. Pada siapa? Kepada umat Israel. Kenapa perlu diulangi? Karena mereka lupa. Mereka tidak percaya. Dalam perjalanan mereka sering bersungut-sungut memberontak kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu luar biasa menyertai perjalanan mereka. Itu perlu diulangi lagi. Namanya ulangan. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kepada saudara dan saya, kita Israel rohani. Iya, puji Tuhan. Berkata demikian, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu kepada saudara dan saya oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya ulangi, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Apa itu? Firman Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apa tujuannya? Supaya baik keadaanmu. Oh, ada berkat yang luar biasa. Beribadah, kan cuma asal saya di hari Minggu saya beribadah, kan saya orang Kristen. Beribadah itu kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, mau mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan. Ya semuanya adalah demi untuk kebaikan saudara dan saya. Sama kita menumpang di dalam dunia ini. Ya, kita menumpang. Bagi orang percaya, tanah air kita kewargaan kita adalah warga negara kerajaan surga di dunia ini, hanya di Indonesia yang menumpang. Tapi kita tetap harus menjadi warga negara yang baik, menjadi contoh dan berkat buat rakyat Indonesia yang lain. Untuk kebaikan kita. Sampai di mana kasih kita?
Sampai di mana kasih Tuhan itu kita tidak bisa ukur. Sebaliknya, sampai di mana kasih saudara kepada Tuhan? Pertanyaan ini harusnya selalu ada di dalam hidup kita. Sampai di mana saya mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Jadi kita beribadah, kita perlu dan pasti kita mendengar perintah Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan kita lakukan itu dengan cukup, dengan senang, dengan sungguh-sungguh. Itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya, kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Akhir zaman, zaman akan berakhir dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, orang Jawa tadi juga bilang itu kiamat. Kiamat itu kalau Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi ibadah itu penting. Untuk apa? Supaya kita mendengar firman Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Coba sekarang kita baca dalam Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Ayat 2 dan 3. Berkata demikian, Yesaya pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Ya, kalau saudara baca, ini adalah nubuat dari Nabi Yesaya. Dan saja Yesaya seperti dipakai oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, ya. Sehingga dia memberitakan satu nubuat yang akan terjadi. Dikatakan demikian, Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi, apa saudara? Akan terjadi. Dan firman Tuhan pasti terjadi. Perhatikan baik-baik. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara dan saya, kita hidup pada hari-hari yang terakhir. Memang sekali lagi kedatangan Yesus yang kedua tidak ada yang tahu. Cuma kita melihatkan tanda-tanda saja, peristiwa-peristiwa, dan masih banyak kebenaran firman Allah yang perlu saudara ketahui. Begitu pasti akan terjadi. Sekali lagi, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di bumi. Gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya yang hidup 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir sudah dipakai oleh Tuhan bernubuat pada hari-hari terakhir. Segala bangsa akan berduyun-duyun, segala suku bangsa akan pergi. Mari pergi ke gunung Tuhan, ke rumah Allah. Untuk apa? Supaya mendapatkan jalan, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya menurut pengajaran, yaitu firman Tuhan. Ini akan terjadi di akhir zaman. Tapi satu kegerakan besar
orang-orang ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Banyak agama yang mengadakan mentok, saudara. Mereka mengadakan berpaling. Mereka ingin mendengar pengajaran dari Tuhan. Dan itu akan disampaikan di hari-hari terakhir ini. Luar biasa terjadi kegerakan. Dan itu kalau saudara jadi panggil Tuhan, sudah harusnya lebih semangat. Tapi Tuhan juga menyangka yang terdahulu yang menjadi terkemudian. Orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan, firman Tuhan, entah diperhatikan atau tidak. Ini saja, enak-enak saja. Saya pagi ini, saudara diingatkan. Jangan saudara yang terdahulu nanti jadi yang terakhir. Yang terakhir ini, kita hidup di Indonesia sepupu kita. Dan yang lain-lain, mereka akan datang. Kemungkinan akan bertanya kepada saudara. Ceritakan tentang Yesus. Sudah siap belum saudara? Akan terjadi satu kegerakan. Ingin mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, masa akan datang di mana banyak orang ingin mendengar firman Allah, jalan kebenaran. Tapi di samping itu, ya, nah hal ini menandakan tentang datangnya kelaparan akan firman Tuhan. Sekarang ini sudah mulai terbuka banyak orang nanti. Tapi itu tanda saudara. Orang cari. Sekali lagi, mari kita datang ke rumah Tuhan untuk mendengar tentang jalan kebenaran, jalan keselamatan. Nah, hal ini menandakan akan datangnya masa kelaparan. Lapar apa, saudara? Lapar firman Tuhan. Terjadi kegerakan, semua ingin mendengar. Setelah mereka mendengar. Nah, hal itu kemudian akan datang masa kelaparan. Orang akan mencari firman Tuhan. Banyak orang akan mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak akan mendapat lagi, saudara. Tidak akan menemukan lagi. Nah, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Amos. Mari coba saudara baca Amos pasal 8 ayat yang ke-11, berkata demikian. Firman Allah diberitakan dengan seluas-luasnya sekali. Kemudian akan datang. Amos 8 ayat 11. Amos menubuatkan demikian. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya harus tahu peristiwa ini. Sebentar lagi, sekarang sudah mau, sebentar lagi orang akan mencari firman Tuhan. Setelah mereka mendapatkan, ya, kemudian akan terjadi satu kelaparan. Bukan lapar akan makanan, haus akan air dikatakan, tapi ingin mendengar firman Tuhan. Tapi tidak akan menemukan. Kalau cara baca dalam ayat yang ke-12, orang dari laut ke laut, ya, dari utara ke timur, pokoknya kemana-mana mereka dengar. Di sana ada firman Tuhan diberitakan. Di sana ada kebagian kebangunan rohani.
mendapatkan sama sekali. Nah, saudara, pagi hari ini, kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari saudara dan saya, kita harus membuat tanggapan yang serius. Kita memberi tanggapan yang serius sebagai orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman. Karena Tuhan seperti aman-aman tahu cepat, tapi kita harus berjaga-jaga, siap-siap kita. Nah, hari ini harus mendapatkan satu tanggapan yang serius, yang sungguh-sungguh dari saudara dan saya. Gimana saudara memberi tanggapan yang serius mendengar? Ini bukan baru sekali, 2 kali, sudah berkali-kali sudah. Oh iya, apa saya memberi tanggapan yang serius peristiwa yang akan terjadi ini di akhir zaman ini. Sekali lagi saudara dan saya, kita harus mempersiapkan diri sebelum bahaya itu datang. Penyesalan itu datang yang belakangan saudara. Seperti pepatah yang nasi sudah jadi bubur, kecewa, gelau, tapi sudah. Tanggapan yang serius, perhatian yang serius. Puji Tuhan. Supaya kalau hal itu terjadi, saudara dan saya kita aman. Beri tanggapan yang serius, perhatian yang serius. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, akan saya katakan sebagai jemaat GPI Sragen, bisa katakan kita hidup di akhir zaman. Saudara dan saya pun sebagai hamba Tuhan sama. Kita harus menyadari sepenuhnya tentang pentingnya arti kita beribadah itu. Saya mungkin lagi kata-kata dari Paulus dalam Efesus, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan bodoh, saya nggak mau dianggap bodoh, tapi jadi yang ahli, bijaksana. Kita harus tahu kita hidup dalam keadaan situasi yang bagaimana. Udah bilang sama. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Kalau bodoh menyesal, tapi kalau arif bijaksana tidak akan berbahagia. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Memang tantangan untuk beribadah itu semakin besar. Keperluan, kebutuhan, tak ada guna segala. Disodorkan dunia, kita perlu itu. Tapi jangan sampai lupa kita beribadah kepada Tuhan. Ada janji besar itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Pergunakan waktu. Tebus kalau waktu-waktu yang dulu entah berapa puluh tahun kita abaikan waktu kita beribadah. Pokoknya saya mau, saya senang, saya ada waktu. Nah, itu sudah tahu. Tapi sekarang gunakan waktu, tebus waktu, borong waktu yang ada. Selagi saudara masih bisa beribadah, dengar firman Tuhan. Karena dia datang. Kalau saudara sudah punya firman Tuhan, ada berkat yang luar biasa daripada firman Tuhan. Pergunakan waktu, tidak sia-sia. Perbandingan kerja 1 hari di rumah Tuhan lebih dari 1000 hari. Kalau kita pikir, tapi ini kebenaran, saudara. Kata untung, apa untungnya kamu peduli sekedar dunia ini?
miliki semua. Membuat kamu senang, bahagia, puas, tapi jiwamu binasa. Kita nggak tahu, tapi itu kebenaran, saudara. Sebab itu firman Tuhan menasihatkan. Mari coba kita baca 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 berkata demikian. Ayat 7 bagian akhir saya bacakan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu, perhatikan, berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji, dan setiap janji dari Tuhan, firman Tuhan yang adalah kebenaran pasti akan digenapi. Tapi butuh iman yang besar. Kita perlu iman yang besar. Dari mana datangnya iman itu? Mazmur 17. Iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Kita perlu firman. Semakin banyak dengar firman, miliki firman, semakin saudara akan beruntung, semakin kuat dan kokoh. Kebahagiaan pasti akan menjadi milik saudara dan saya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, dan itu pasti akan digenapi, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Jadi ibadah itu perlu dilatih. Atlet-atlet kalau mau dapat juara, mahkota, mau mungkin bonus, mereka latihannya tidak mengenal lelah. Meskipun semua itu nanti ada panjangnya, dapat piala, dapat ini, hanya 4 jam. Ya waktu terima wow, harus memberikan. Itu latih. Apalagi ibadah. Itu perlu dilatih. Firman Allah berkata, latihlah dirimu beribadah, dan ibadah itu perlu dilatih. Perlu ada semangat, ada tekad. Tidak ada bosan-bosannya. Saya mau beribadah, saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Untungnya besar, pasti saudara. Cuma tidak langsung di tangan. Harus punya iman. Adalah waktu kita bahas latihan. Latihlah dirimu. Jadi latihan itu perlu dikerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal lelah. Saya mau ini, tapi saya harus beribadah. Saya perlu Tuhan. Tuhan tidak sia-siakan. Maka itu yang sering melemahkan kita. Justru ibadah itu semakin kita cintai. Sebab saya mau bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan, keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Latihlah dirimu. Keselamatan itu bersifat pribadi. Anak tidak bisa bergantung sama orang tua. Tidak. Suami sama istri sama suami. Tidak. Keselamatan bersifat pribadi. Dan jadi saudara sendiri, puji Tuhan kalau sekeluarga semua bisa rukun. Ayo kita beribadah. Keluarga semua keluarga berkumpul. Seperti Mazmur 133. Alangkah baik dan indah yang kalau saudara bersaudara hidup bersama. Wah, ada berkat saudara. Karena kita tidak langsung menerima berkat seperti tidak. Nanti janji
kehidupan ini, selama kita menumpang dalam dunia, kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, berguna hidup sekarang ini selama saudara menumpang, apa yang kita perlukan kita menumpang? Kalau saudara berkata, kalau ada makanan dan pakaian cukup, yang lain dari itu Tuhan itu kasih. Bagi Tuhan itu sangat kecil. Jadi keperluan sekarang ini selagi kita hidup di dalam jadi penumpang, ibadah itu berguna. Kita tidak bisa bahas kenapa, tapi juga untuk hidup yang akan datang, katanya. Hidup yang kekal, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Jadi secara melihat di sini, ibadah itu sangat penting. Saya katakan ibadah itu sangat penting. Bekerja penting. Kalau saudara melakukan ibadah itu, saudara bekerja dengan diri berkata, oh enggak. Ibadah itu sangat penting. Hidup sekarang ini menumpang dalam dunia dan hidup yang kekal itu yang terpenting. So itu Paulus berkata dalam surat Ibrani ayat 25, ya tidak bosan-bosannya, ya kita baca dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan, bukan cuma pertemuan, diulang. Hanya dua pertemuan, perlu pertemuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena jangan termasuk di dalam bagian ini seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pokoknya saya sudah beribadah. Ya, saya nggak bisa paksa. Kepekaan saudara sendiri. Roh Kudus kiranya membantu saudara, menolong kita semua. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dalam ibadah kita saling menasihati. Kita bersaksi seperti memberikan satu dorongan semangat. Bagaimana Tuhan itu cinta saya, dengarlah saya, kabulkan doa saya, sembuhkan saya obatnya. Saling menasihati dan semakin giat, dikatakan semakin giat melakukannya, apa dikatakan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, kata ibadah ini, ya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, di dalam ibadah itu Tuhan sementara membentuk saudara dan saya lewat firman yang kita dengar dan Roh Kudus untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Dalam ibadah kita dibentuk, kita di-exempling untuk menjadi serupa dengan Yesus. Apalagi kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ibadah itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus memberikan perintah. Kita hafal semua. Matius 6 ayat 33. Yesus berkata, tetapi setelah bicara tentang kekhawatiran kamu dasar takut. Biasa khawatir kamu makan, minum, pakai ini terbaca. Ayat 25 sampai 34. Ayat 23 itu berkata tetapi. Nah ini Tuhan ingin sudah ambil perhatian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah. Oke.
kerajaan Allah. Jangan, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dari kerajaan itu cari Roh Kudus. Roh Kudus yang diciptakan suka. Di kerajaan Allah itu yang memerintah Yesus. Dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu firman Tuhan. Kita akan menikmati kerajaan Allah ini di dalam hidup kita sementara di dalam dunia. Ayo waktu kita bahas soal bagaimana kerajaan Allah. Roh Kudus sama begitu. Yesus ya, kerajaan Allah itu ada di antara kami. Kaget saya. Tapi ini firman Tuhan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Semuanya akan ditambahkan kepada. Semuanya akan ditambahkan kepada. Kita ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Semua perlu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi semua kebutuhan tubuhmu, jiwamu, rohmu, semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Paulus berkata dalam Kolose 3, cari dulu itu perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Jelas. Kita harus betul-betul membedakan dalam hal ini. Dunia perlu saudara, tapi Tuhan saja. Berkat itu di tangan Tuhan. Nah, keperluan tubuh, jiwa, dan roh akan dipenuhi saudara. Luar biasa bukan? Untuk tubuh, saudara kata saja Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jadi tentang berkat. Kalau kamu dengar firman Tuhan, kuncinya dengar firman Tuhan, kamu melakukan, semua berkat ini akan datang kepadamu. Akan datang. Terjemahan lain dikatakan segala berkat ini akan mengikuti. Jangan usah takut. Berkat itu akan mengikuti. Berkat itu akan datang. Tantangan banyak. Berkat itu akan mengikuti kata. Saudara bisa baca sekali lagi Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau dalam ayat yang ke-13 dikatakan kamu tidak jadi ekor, jadi kepala. Saingan banyak. Sama saya bisa jadi pimpinan. Tuhan yang mengangkat kamu jadi kepala, bukan ekor. Kamu akan naik, tidak turun. Menghadapi tantangan situasi dunia yang bagaimanapun. Dampaknya tetap kita rasakan. Tapi asal kamu tetap setia melakukannya. Firman Tuhan itu harus kita lakukan seutuhnya, bukan ini saya senang, ini saya bisa, kalau ini wah mau. Tidak bisa. Firman Tuhan itu mataran yang kita terputuskan. Sempurna, percaya saudara. Keperluan jiwa juga dipenuhi. Kalau cara baca dalam Yakobus 1 ayat 21 bagian B, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Keperluan jiwa itu selamat. Jiwa itu kekal. Nah, kalau firman itu tertanam, itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Wah, saudara.
Demikian juga dengan roh saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, roh kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Roh kita semakin dikuatkan, diperbaharui. Jadi tubuh jiwa roh atau roh jiwa tubuh itu ditambahkan, dijamin. Kalau saudara beribadah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tubuh jiwa roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh itu. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, katakan apa saudara, sempurna dan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Menunggu kedatangan Yesus. Ibadah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan kita katakan kepada Allah akan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh sempurna. Kalau tubuh sempurna, ambil contoh, kalau saya yang mata saya tinggal satu jeblah. Secara duduk di sini saya tidak tahu siapa, saya hanya lihat bayangan. Kalau sembarang bagi saya yang kenal itu saya, oh seperti itu. Ya, masih tubuh yang lain kaki saja, apakah dari kondisi itu? Masa harus punya penyakit gula atau ambil, ada apa lagi saya tidak tahu. Tapi saya berarti Yesus menyembuhkan saya. Hanya itu saya tahu. Saya jaga kesehatan, obat saya minum, saya minum, tidak lagi. Saya tetap menyadarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sempurna. Kalau Tuhan izinkan saya masuk dalam kesempurna, mata saya lihat. Sempurna namanya roh, jiwa, tubuh. Masa kalau kita sempurna disingkirkan, mata saya tetap begini, nanti saya jadi beban di sana. Tidak ada lagi. Yang duduk di kursi roda jalan yang kuat, yang timpang, yang kakinya mungkin pendek, pasti tumbuh seperti biasa. Mujizat, saya percaya itu akan terjadi. Disingkirkan, dan kalau sudah disingkirkan, aman. Pasti selamat. Kita menunggu kedatangan Yesus, kita melihat kedatangan Yesus. Seketika kita diubah, yang mati dibangkitkan, kita yang diubah dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Ada pertemuan di udara. Tapi kalau sebelum itu kita disingkirkan, ada pesta saudara. Israel merayakan 3 hari raya: raya Paskah, raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun. Saudara dan saya, kita menjadi umat Islam, kita baru 2 merayakan. Paskah kita rayakan dengan kematian, kebangkitan Yesus. Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, Roh penolong tinggal dalam hidup kita. Tinggal satu hari raya Pondok Daun. Terus di 3,5 tahun kita disingkirkan, kita merayakan hari raya Pondok Daun. Pesta berapa ratus juta, saya bukan jutaan aja, ratus juta dari seluruh umat Tuhan yang sempurna, yang disingkirkan. Ada pesta, wah
luar biasa. Kalau Tuhan datang, kita melihat langsung seketika tubuh kita diubah, terbang, ada pertemuan di udara. Luar biasa. Itu mari. Tapi ini kita gunakan ibadah dengan sunyi. Mari saya sudah suruh pemain musik, singers bisa naik ke atas. Kita naikkan satu pujian yang kusembah hanya Yesus. Mari, sementara kita beribadah bersama-sama, kita saya dengar firman Tuhan. Imani. Kita mau menyembah Yesus. Mari kita beribadah yang kusembah. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kita dan memberkati kita untuk kita boleh melakukan firman-Nya. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan korban persembahan yang kedua. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita mau berdoa dan kita mau angkat persembahan kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami yang mengangkat. Biarlah kami memberikan dengan sukarela hati kami Tuhan dan dengan sukacita. Kami siap melakukan persembahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih biar damai sejahtera daripada Tuhan selalu menyertai kami. Berkat rohani, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan supaya kami hidup di akhir zaman ini kami semakin tambah bersemangat, tambah lebih mendekatkan diri kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami hanya berpegang kepada firman-Mu. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, Tuhan semua akan cukupkan. Terima kasih, terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpahkan tangan atasnya. Berkati Tuhan. Sekali lagi berkat jasmani dan berkat rohani. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha, cita-cita, pendidikan dan sebagainya, berkati Tuhan. Berkat rohani selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang menjemput kami masuk di dalam kemuliaan, dalam langit bumi yang baru, kekal dan berbahagia selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang berkati, kita sama-sama katakan